Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Alhamdulillah kepada tuan rumah Ammi ya ini beliau Ammi Mustafa bin Ammi Mustafa bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan juga yang ana cintai hormati al-akh fillah al-ustad Kiai Lais hafizahullah, semoga Allah tawalallahu amrah. Alhamdulillah, jadi ana buru-buru ke sini. Tadi malam ada acara Maulid Akbar di Geplak ya, di Magetan. Alhamdulillah selesainya jam 1. Masya Allah, lanjut pagi ngaji lagi. Masya Allah, tidur sebentar, sekarang ke sini. Setiap pertemuan itu ada cita rasa tersendiri yang sulit kita ungkapkan, khususnya di bed di zawiyahnya Ammi Mustafa bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim. Ana di sini berbicara bukan menggurui, bukan juga untuk bisa dikatakan bicara fudul. Ana di sini tabarruk khidmat dengan zuriyahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga dengan ana kehadiran ana di sini, ana juga disertai dengan akhi ya, adik ana sendiri Husain bin Idrus Al-Khirid. Semoga ini acara momentum Maulid ini mengingatkan kita kembali seperti apa perjuangan para salafun saleh. Ana akan berbicara terkait Maulid ini, ada hal yang sangat penting. Tadi walaupun sempat dengar sedikit di jalan, kemudian di penutup yang disampaikan oleh Ustadz Lais tadi tentang ngaji fikih ya tadi. Nah, dulu di dalam kitab disebutkan kisah ini oleh Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad di dalam kitabnya Uqudul Almas, bahwa dulu itu Wali Songo, para ahlul bait Nabi, al-awliya'ut tis'ah, Wali Songo datang ke Indonesia ini benar-benar dakwah pertama kali bil akhlak. Bil akhlak. Mereka itu sangat lembut sekali hatinya. Di tanah Jawa ini dulu ada kasta, karena memang peradaban di Majapahit ini adalah peradaban Hindu-Buddha, terutama Hindu. Kerajaan Hindu Majapahit itu ada kasta Brahma, para agamawan, ada kasta kesatria, yaitu para aristokrat, ada kasta Waisa, ada kasta Sudra. Kalau Waisa itu para pedagang, pebisnis. Ada yang kelas Sudra. Sudra ini ya rakyat jelata itu diperlakukan seperti hewan, direndahkan betul. Hingga ketika Wali Songo itu datang, mereka menjelaskan tentang konsep Islam itu mudah sekali, yang mana orang itu mulia karena takwa.
bukan karena status-status sosial, kelas-kelas sosial, enggak. Siapa yang paling takwa, paling dekat sama Allah, siapa yang paling berpegang teguh dengan syariat, dialah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ya langsung gerudukan melebihi Islam. Karena mereka itu pingin jadi orang suci sudah nggak bisa. Yang kelas sudra mau jadi Brahma nggak mungkin. Yang kesatria mau jadi Brahma nggak bisa. Jadi langsung diterima. Wali Songo dulu nggak bahas nasab. Sopo sing percaya? Lho masa jujuk-jujuk tuh kok aku bin bulan bin kayak gitu. Mereka itu dakwahnya bil akhlak. Sehingga orang itu kalau mulia, maka pecintanya sendiri yang ingin tahu nasabnya gimana. Tapi kalau orang itu buruk, ya, orang yang sudah jelas-jelas nyambung kekerabatan dengan dia, malu kita punya hubungan sama dia. Bahkan tidak mau tahu anak keturunan siapa karena jahat. Jadi sampai nih orang soleh, orang-orang yang mendekat dengan kita semua itu langsung tuh, iki keturunannya sopo ya, gitu. Iki terakhir sopo kok api uangnya. Itulah orang-orang soleh. Jadi nasab tertinggi itu adalah Islam. Itu nasab tertinggi. Maka ketika ada orang yang nasabnya sambung kepada orang soleh, orang mulia, kok murtad, maka nasabnya ikut putus. Maka la yarisul mu'min al kafir. Orang mukmin nggak bisa mewarisi kepada yang kafir, nggak bisa. Pemutus nasab itu adalah Islam. Maka ketika putranya Nabi Nuh mati dalam keadaan tenggelam, tidak beriman, memeluk ajaran yang dibawa oleh ayahnya. Padahal Nabi Nuh sudah menyerukan, ya bunayyar kam ma'ana wala takum minal kafirin. Hai anakku, ayo naik ke perahu ini, bahtera ini bersamaku. Jangan seperti ikut orang-orang kafir itu. Tapi anaknya malah mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke gunung itu agar terlindungi dari banjir. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Datang ombak, anaknya Nabi Nuh itu disapu oleh ombak, tenggelam, mati. Karena matinya dalam keadaan tidak beriman, maka Nabi Nuh itu doa, Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, anakku itu keluargaku. Diputus nasabnya oleh Allah, innahu laisa min ahli. Dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan tanya hai Nuh terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu, tidak ada ilmu tentang itu. Innahu laisa min ahli. Karena apa? Amalnya enggak soleh. Nah, itu. Itulah ajaran Wali Songo dulu. Nah, kemudian yang mewadahi ajaran Wali Songo itu adalah warga NU. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah membuat pagar biar ta'alim ajaran-ajaran Wali Songo itu tetap terjaga. Kemudian bersinergi dengan datangnya para habaib-habaib dari Hadramaut hijrah ke sini hingga menjadi kuatlah benteng Ahlus Sunnah di Indonesia ini. Secara kekeluargaan Wali Songo dengan para habaib itu masih satu klan, bertemu dengan Sayyidina Alwi Ammil Faqih. Kemudian dari segi ajaran sama, akidahnya akidah Syafi'i, akidahnya akidah Syari, fikihnya fikih Syafi'i. Hingga di dalam sebuah kitab satu-satunya ajaran Wali Songo yang tertulis yaitu ajaran Sunan Bonang. Beliau itu suka membaca kitab Riyadhus Shalihin, Ihya Ulumuddin, Qutil Qulub karangannya Imam Abu Thalib Al-Makki. Kemudian beliau baca kitab Minhaj Imam Nawawi, jelas Syafi'i, Asy'ari. Yang lain sulit dilacak karena namanya membabat ya, membabat. Misi mereka ketika itu ya bagaimana Islam ini menyebar gitu saja. Nah, kemudian begini, peninggalan-peninggalan para sadah kita,
baik di era Wali Songo kemudian diperkuat oleh murid-murid Wali Songo di kalangan kiai-kiai NU dan zuriah-zuriah mereka, ditambah lagi dengan kedatangan para habaib yang datang dari Hadramut ke sini memperkokoh ya benteng Ahlus Sunnah di Indonesia ini. Nah, sekarang terjadi persoalan, amalan yang harus aku lakukan itu apa? Nah, ya. Nah, maka khususnya para habaib ini dan Wali Songo ada torekohnya. Ada torekoh namanya torekoh Alawiyah. Dulu torekoh Alawiyah itu kalau kita melihat dari biografi para sesepuhnya udah nggak bisa kita ikuti. Imam Haddad itu umur kurang lebih umur tamyiz. Umurnya ini siapa nih? Husain. Umurnya Husain. Umur pira Husain? 12. Ya Husain umur 12. Oh, udah besar nih. Imam Haddad sekitar umur 10-an. Beliau kalau pulang dari Mi'lamah tempat ngaji, mampir dulu di Masjid Ba'alawi, Masjidul Qaum. Beliau sholat duha 200 rakaat. Ayo ndang, sopo sing kuat iki wis tuwek ngene itu Imam Haddad itu 200 kadang 100 rakaat. Ini njitnya Husain ini njitnya Husain ini, beliau itu tidak pernah melonjorkan kakinya, gak pernah nyandar kalau ada tamu selama 30 tahun. Bayangkan. Jadi hormat sama tamunya itu, duduknya itu iftiros, ditekuk, nunduk begitu. Akhlaknya Masya Allah. Ana pernah ke bednya, peninggalannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ana tanya sama sahibi waktu itu, Habib Nizar Al-Habsyi. Ana tanya, di dekat tangga rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini apa? Kok ada kayak ruang begitu? Kata dia, ini dapur. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim itu punya dapur yang tiap hari masak 1000 roti dibagikan kepada masyarakat. Setiap hari nggak pernah putus. Ayo sopo sing iso ngono iki? Allahu Akbar. 1000 roti. Ana lihat sendiri dapurnya. Coba lihat amalannya Al-Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman bin Muhammad Mauldawilah. Habib Abdurrahman Segaf ini leluhur Segaf itu beliau setiap hari hatam 8 kali hatmul Quran, 4 siang 4 malam. Ayo ndang siapa? Artinya begini, amaliyahnya orang dulu itu suka kena dia, waduh. Akhirnya kita cucunya yang baca atau para pecintanya, waduh iki opo iki. Nah, maka oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad beliau mengatakan ini adalah amalannya para khawas, orang-orang khusus. Maka dilihat mulai dari atas zaman Sayyidina Waqi Muqaddam, wah itu amalannya gak bisa dikejar ini, susah ini. Maka oleh Imam Haddad yang meneruskan estafetnya Sayyidina Waqi Muqaddam, maka dirubah, ada toreko baru, inovasi yang persiapan menuju toreko khawas. Jadi kalau langsung gak iso. Maka ada persiapan menuju amaliyah mereka, namanya toreko Ahlul Yamin. Toreko Ahlul Yamin itu bisa diikuti oleh siapapun, tidak terbatas, siapapun. Nah, apa itu toreko Ahlul Yamin? Itulah yang dibawa oleh Wali Songo dulu. Toreko Ahlul Yamin, sing penting gak mlebu neraka, wis ngono ae. Cara mati wis gak mlebu neraka. Yang penting di akhirat kita golongan kanan. Sing penting ngojo ngiwo PKI berarti wis. Iya, calon garapan PKI. Bahaya ini. Mediun loh iki. Nah, yang penting kita ada di sebelah kanan. Apa itu amalannya? Maka murid Imam Haddad namanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Ahsai tanya kepada gurunya, wahai Imam Haddad, kalau ada orang jauh sana nggak tahu apa amaliyah leluhur kita, apa itu amalan Ahlul Bait, apa itu amalan Salafus Saleh, nggak tahu. Kira-kira apa yang mereka bisa lakukan agar mereka bisa naik kepada bahtera ini?
Sebagaimana sabda Nabi, ahlu baiti kasafinatin Nuh. Ahlul baitku itu seperti bahtera Nabi Nuh. Man ragiba naja wa man khalafa gharqa. Siapa yang naik selamat, siapa yang enggak naik pasti tenggelam. Apa yang bisa dilakukan? Maka Imam Haddad mengatakan, ikuti saja zahir apa yang kami lakukan. Yaitu ada 4. Nah, ayo kita pegang sama-sama supaya kita ini jadi ahlul yamin. Pertama, jaga sholat. Udah, gitu. Kata Imam Haddad, al-awwal iqamatus sholat. Jaga sholat. Bagi laki-laki, jaga sholat jamaah. Dulu ayahnya Sunan Ampel, namanya Sayyid Ibrahim Asmoro. Orang Jawa manggilnya Asmoro. Orang Jawa panggilnya, kayak memang lahjahnya. Tapi kalau di kitab Al-Asmar, Al-Asmar itu karena kulitnya sawo mateng, bukan dari Samarkand. Asmoro Kondi, ya. Anda baca juga itu, maka ditasih oleh Habib Dia bin Syahab di dalam kitabnya. Oh bukan, beliau Al-Asmar. Nah, Sayyid Ibrahim Asmoro ini adalah menantu Raja Campa. Ya, nikah dengan putri Raja Campa sana, namanya Ratu Candabulan. Itu lahirlah Sunan Ampel dan lahirlah Maulana Ishaq. 2 ini. Maulana Ishaq nanti menurunkan putra yaitu Muhammad Ainul Yakin, dikenal dengan Sunan Giri. Kemudian Sunan Ampel menurunkan 3 putra Sunan Kudus. Sebenarnya banyak ya, putra Sunan Ampel, cuman yang masyhur masuk dalam 9 itu ya. Pertama yang paling tua ya, Makhdum Ibrahim namanya, atau Sunan Bonang. Yang kedua namanya Sunan Derajat ya, Syarif Hashim. Yang ketiga namanya Muhammad Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Sunan Kudus itu kenapa panggil Kudus? Karena ngajinya di Palestina. Makanya pulang dari Palestina itu dinamakan kampungnya karena rindu sama Palestina Al-Quds. Jadi Kudus itu Al-Quds. Makanya Masjid Kudus namanya Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita lihat di pelangnya nama Masjid di Kudus Masjidil Aqsa karena ngajinya di sana. Cinta beliau dengan Al-Quds. Nah, kemudian ini Sayyid Ibrahim dakwah, disuruh abahnya Sayyid Jamaluddin Hussein Akbar. Nah, kamu lihat di sekitar Campa nih ada nggak yang belum masuk Islam? Maka naik perahu dengan santri-santri ayahnya cari wilayah yang belum yang belum tersentuh dakwah Islam. Kena puting beliung, angin puting beliung, wah kesapu, terdampar semua, pecah kapalnya, terdampar di sebuah pulau. Namanya Pulau Mindanao, yaitu Filipina sekarang. Pingsan mereka di pinggir-pinggir pantai itu. Maka suku asli Mindanao itu, ada orang terdampar, kapalnya pecah, dikerubungi. Ternyata sudah terdampar dari tadi. Dibangunkan Sayyid Ibrahim Asmoro tuh. Bangun, gimana keadaan? Pas sadar, Sayyid Ibrahim tuh langsung yang terucap dari mulutnya, sholat. Teman-temannya yang pingsan itu dibangunin, sholat jamaah. Wudhu di situ langsung sholat. Maka penduduk Mindanao tuh melongo dulu. Iki nyapo kok bungkuk, nggak nyapo lah ya. Kok pakaiannya nggak sama kayak kita. Maka akhirnya ditanya, kalian ngapain? Kami sholat berjamaah. Oh sholat, apa itu sholat? Sholat itu adalah ajaran agama kami. Apa agama kalian? Islam. Diterangkan semua satu pulau itu masuk Islam. Bayangkan, terdampar, buka mata dari pingsan, kepalanya langsung sholat. Langsung sholat ya. Habis sholat semua satu kampung masuk Islam, satu pulau. Nah, ajarannya Ahlul Bait itu iqamatus sholat, jaga sholat dimanapun berada. Aja itu nih ibu-ibu nih suruh tuh anaknya, suaminya, iparnya, jaga sholat ya. Kalau pingin tahu siapa orang yang paling sayang dengan kita di akhir zaman ini, kok gampang ngiling nih ini, jolali sholat ya, iku wong paling sayang. Dudu wong duwe akeh nek kuwi. Orang paling sayang di akhir zaman ini sing terang-terangan ngilingno sholat.
Julali sholat nggih. Ya, wis wong paling sayang. Ini yang pertama ya, iqamatus sholat. Ini ajarannya Ahlul Bait. Kelompok Ahlul Yamin golongan kanan. Yang kedua, qiraatul Quran. Seneng maos Quran. Kita di akhir zaman terutama sing lanang iki nawaitu nih ketik nang YouTube Masjidil Haram, iklan nih haram. Iki lho masalah iki. Iki ya opo iki? Ndelok wong wedok, iki lah. Ya begitu ya, kalau ibu-ibu sih enggak begitu seneng sing YouTube. Seneng Shopee nih ibu-ibu ya. Iya Kak, ini pasti. Seneng ngono. Iya kita punya ujian masing-masing. Tapi apa yang kita lihat, tentunya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka untuk menggugurkan dosanya, ya maos Quran. Mata yang melihat mushaf itu menggugurkan dosa-dosa mata. Kuping yang mendengar bacaan Quran, baik itu dari orang lain atau dari kita sendiri, menggugurkan dosa-dosa telinga. Merenungi Quran, otak-otak kotornya gugur itu dalam pikiran-pikiran kotor kita, pingin dunia itu rontok semua dosa-dosa itu karena merenungi Quran. Coba ya, saya ulang lagi dari awal. Apa pertama? Iqamatus shalah. Yang kedua, qiraatul Quran. Yang ketiga, amalannya Ahlul Yamin ini mulazamatul aurat. Berpegang teguh dengan wirid. Kudu duwe wirid. Nah di Indonesia ini ada wirid macam-macam ya. Ada wirid baca ratib haddad, ratib atas, ada wirid sakran, ada ini, ada wirid-wiridnya dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Oh banyak, sila jaga wiridnya. Namun wirid yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yang bagi likulil insan ayyulazimal aurat. Yang pertama kasratu qauli la ilaha illallah. Yang kedua as-salatu ala nabi. Yang ketiga al-istighfar. Ada tiga. Yang pertama apa kata Imam Haddad? Banyak mengucapkan la ilaha illallah. Karena makanya ujung ngurungane wong Wahabi ku lho ya Allah, gede. Kadang sumpek kan. Kok iso wong tahlilan ku bid'ah ku ya piye ya? Ada orang non muslim masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam sudah. Kalau kita tanya, ada orang di luar Islam mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apakah dia Islam? Islam. Setelah dia sudah masuk Islam, dia ikut tahlilan la ilaha illallah. Bagaimana? Ahli neraka. Lo kok iso sing pas melebu ngucapno sekali ahli swarga, wis melebu Islam terus tahlilan bareng kok iso ahli neraka lho. Utek iki yo, Masya Allah. Nah, padahal itu adalah wirid tertinggi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Maka sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah. Banyak-banyak mengatakan la ilaha illallah. Zikir kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kuat iman, kuat jadi iman. Yang kedua ya wirid kita itu sholawat. Sholawat itu apa? Terserah foto sholawat pokoknya. Mau sholawat ini, sholawat versi ini, versi sholawat. Tapi di antara semua sholawat, sholawat yang paling tinggi itu sholawat yang warid dari Nabi sendiri. Jadi ada dua model sholawat. Ada sholawat dari ulama, susunannya dari ulama. Yang kedua ada sholawat dari Nabi sendiri. Nah, apa itu sholawatnya? Yang terpendeknya, ini saya kutip yang terpendek. Yang terpendek itu adalah sallallahu ala Muhammad, titik. Itu terpendek dari Nabi. Itu riwayatnya banyak dan diriwayatkan oleh datuk saya Al-Habib Muhammad bin Ali Khirid dalam kitabnya Al-Wasilah Syafi'ah. Disebutkan riwayat-riwayat dari Nabi baca salawat sallallahu ala Muhammad. Siapa yang suka membaca salawat ini? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bukakan 70 pintu rahmat di dalam hatinya. Ndelok wong ki sayang, didelok wong yo sayang. Misalnya ngono lho, Habib Mustafa kuwi aku pengen ngomong langsung karo wonge. Lagi cetuk. Piye kabare Bib? Sehat ya? Gak iso. Karena wis cekelan karo selawat iki. Sopo sing musuhi nang buri panjenengan muni ya. Tapi nek wis cetuk langsung sayang. Karena ini sholawat sing padu-padu karo bojo ngomong karo mbokmu, ndi mbokmu kowe pas cetuk piye kabarmu Dik? Ya berubah. Karena apa? Sudah ketunduk dengan sholawat ini. Karena sholawat ini Allah akan bukakan 70 pintu rahmah di dalam hatinya. Sing delok sayang ya, dek delok wong yang sayang. Nah, ini dari Nabi ini. Dan fadilah tadi langsung dari Rasulullah. Tata caranya pripun niki saking guru kula Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ijazahnya niku saking kakeknya yaitu Habib Salim bin Hafid. Caranya Habib Salim bin Hafid dari gurunya caranya begini, baca ayat begini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 100 kali setiap hari. Dalam fadilah lainnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca salawat 100 kali setiap hari, Allah akan tunaikan 30 hajat dunia dan Allah akan tunaikan 70 nanti hajat akhiratnya. Hajat dunia ini paling dihitung-hitung gak sampai 30 tuh. Token listrik muni, terus apa beras kurang, SPP anak gak sampai 30. Bayangkan ya, kok jogo selawat. Sing terakhir istighfar itu menggugurkan dosa-dosa. Ahlul istighfar ini kalau gandeng antara sholawat dan istighfar, kata guru kula Kiai Uzairon niku dawuh ngenten, mengutip para ulama, ada amalan di akhir zaman yang orang itu kalau memegang amalan ini saged dadi tiang soleh tompo guru. Bayangkan, orang mencari guru yang soleh di akhir zaman kok dia angele, susah. Sing ngaku wali, waduh aneh-aneh, kok salate kalong piye to iki. Ya, gak sesuai syariat, iso ngomong karo semut segala macam, kayak aneh kok wali koyo ngene iki lho, gak iso ya. Lah terus gimana dikala kita bingung kayak gini? Ada satu amalan yang kalau kita pegang bisa jadi orang soleh tanpa guru. Napa niku? Kenceng maca sholawat, kenceng maca istighfar. Nah, dah ya. Saya ulang lagi, apa itu toreko ahlul yamin? Orang yang kalau jaga amalan ini nanti berada di sebelah kanan, dibangkitkan bersama Imam Haddad. Apa itu? Pertama, iqamatus sholat, jogon sholat. Yang ketiga, qiraatul Quran, seneng mau Quran. Walaupun ya nggak bisa seperti Habib Abdurrahman tadi empat hatam siang, 4 hatam malam, wis sak pojok wis, tapi bendino istiqomah. Afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang kontinu walaupun sedikit. Sing penting sampean wis lo nek sak pojok lu kurang mboten saged Ustaz. Ya wis, 3 ayat wis repot loh. 3 ayat wis, tapi bendino ya teko mati. Nah, ngoten. Penting walaupun dikit tapi kontinu. Nah, yang ketiga tadi apa? Mulazamatul aurat. Cekelan karo wirid. Wirid yang paling afdol kata Imam Haddad ada 3. La ilaha illallah, mau sholawat, sallallahu alaihi Muhammad niku saking Habiban, sholawatnya bebas. Tapi yang saya pilih itu yang dari Nabi dan yang paling pendek. Kanjeng Nabi ngertos akhir zaman ini sing dawa-dawa iki gak kuat. Sing paling pendek wis sallallahu alaihi Muhammad. Itu dari Nabi. Yang terakhir istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, kapan istighfarnya itu? Nek amalan Imam Haddad habis rawatib sholat asar. Jadi Imam Haddad kalau melakukan rawatib sholat asar, sebelum sholat asar beliau istighfar 100. Ya, waktunya di situ.
Kalau sholawat bebas kapanpun, yang penting 100 ya. Nah kemudian yang terakhir, tolabul ilmi an-nafi' ala dawam, ngaji ilmu manfaat selawasi. Jadi nek ngaji kuwi ojo pingin dadi kiai engko leren ya. Nek ngaji ojo pingin dadi ustad, oh leren lah. Terus ngaji pe kapan? Sampai mati. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, golek ilmu niku mulai dimomong sampai melebu kuburan. Lah terus kula ngaji nopo? Nah tadi sudah disinggung oleh Ustadz Ais, ngaji sing penting niku sing wajib ya, for tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nek sampean niki pingin anak-anak iku dadi kiai, lo mondok. Nek ora mondok, yang penting gugur kefarduan tolabul ilmi yang kaitannya dengan fardu ain. Wis niku mawon. Ngaji niku ya, pertama yang wajib ya, belajar tauhid Asy'ari. Allahu judki dambaqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan samian basiran mutakaliman. Wis niku aqaid 50. Karena apa? Di dalam syariat wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa aqaid al-khamsin. Wajib hukumnya bagi setiap orang yang sudah balik mempelajari akidah Asy'ari. 20 sifat wajib bagi Allah, apa itu 20 sifat mustahil bagilah, harus wajib. Nek ora kok mati dosa. Nah yang kedua apa? Yang kaitannya dengan fikih. Tata cara wudhu yang bener nih piye, tata cara istinja sing bener iki piye, rukun sholat opo. Nah itu saja wis. Oh rukun wudhu ada 6, mubtilatul wudhu sing batal no wudhu nopo. Tata cara sholat itu gimana yang benar. Sing penting sing wajib wis cukup. Sing penting sampean gak dosa di hadapan Kanjeng Nabi krono gak sinau. Itu mawon, itu namanya ya tolabul ilmi an-nafi' ala dawam. Lah terus sisane ngajine tazkiyatun nufus, sing arahe niku ngresi ati. Ilmu nopo mawon kok panjenengan kok rindu akhirat, kok ngemohi dunya kuwi manfaat. Wis ngono repot. Jadi 3 ilmu manfaat itu 3 yang kaitan dengan rukun iman. Dan itu karena kita akidahnya Asy'ari, berarti Allah wujud kidambako itu. Karena kita mazhab Syafi'i, maka rukun Islamnya yang kita pelajari apa? Ya, fikih Syafi'i yang wajib-wajib aja. Cara istinja, ya, cara wudhu, tata cara sholat, posone cara niate piye, waya bulan Ramadan. Nek kuwi kan saya tuh setahun sekali. Zakat fitrah ya bagaimana caranya mengeluarkan gantanya, gampang. Yang paling rumit itu sholat karo istinja gitu. Ya. Nah yang ketiga ilmu ihsan. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ilmu ihsan itu apa? Ilmu nopo mawon sing penting panjenengan itu rindu kali akhirat, pingin ketemu Kanjeng Nabi, kemudian ngemoin dunya, ki nggarai lali akhirat. Wes 3 ini dah. Sing penting ilmu yang dibahas masih berputar 3 ini. Itulah ilmu yang manfaat. Ayo kita duduk bareng alat dawam sampai mati. Inilah toreko ahlul yamin. Sampean kok cekelan kalau iki, kulo jamin. Kole ustadz sing wani jamin. Nek kulo wani jamin. Kok panjenengan cekelan iki, insyaallah atas nama Imam Haddad panjenengan selamat. Jangan goyang ya. Ayo ulang bareng-bareng, ayo supaya saya ini terlalu disibukkan, bukan sibuk, disibukkan. Jadi ya Allah, kalau wis rencana pengen silaturahmi nang dalamnya Habib Mustafa udah lama. Akhirnya Habib Mustafa sama umiknya Husain ke sana. Ya Allah lah isine aku kisi enom wong tuwek teko le kurang ajar tenane gak ada adab. Aku pingin balas budi. Juga kepada Ustaz Lais, alhamdulillah anak sudah silaturahmi
Harusnya ana yang duluan karena beliau lebih tua ilmunya juga. Lebih tua ilmunya. Ya, maafkan saya minta ampun kepada Allah, saya minta maaf kepada hadirin, semoga kesalahan saya ini dimaafkan, saya diampuni oleh Allah. Pokoknya ini sudah saya sampaikan dan saya akan terus ngomong ini di mana saja majelis. Niki lo toreko ahlul yamin, sapa sing pingin berada di sebelah kanan nanti di akhirat. Ini. Ayo kita ulang sama-sama. Napa? Iqamatus shalah. Yang pertama, torekonya ahlul yamin golongan kanan menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, qiraatul Quran. Ada waktu setiap hari mau Quran. Yang ketiga, mulazamatul aurat, menjaga wiritan. Nah, wiritannya napa? Pertama, banyak baca la ilaha illallah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga istighfar. Istighfarnya berapa? 100. Gak cake aku pingin titik ae sing penting istiqomah ngono. 100 cukup 100. Waktunya kapan kalau istighfar? Istighfar waktunya habis qobliyah sholat asar. Nah, kalau sholawatnya bebas, bisa sebelum tidur mojo, sebelum tidur rebah itu 100. Biasanya saya begitu. Nah, kalau mau Quran itu bebas juga kapan saja, tidak ada penentuan waktunya. Sama seperti sholawat. Nah, adapun istighfar, waktu yang dipilih oleh Imam Haddad asar. Nah, kemudian yang terakhir thalabul ilmi an-nafi, ala dawam, belajar ilmu yang manfaat selamanya. Apa saja ilmu yang manfaat itu? 3. Yang kaitan dengan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Kalau rukun Islamnya apa? Wes akidah Asy'ari, Allah wujud kidam bako. Kalau Islamnya gue wes belajar fikih ringkes, ya, pasolatan komplit. Wes gampang loh, pasolatan komplit. Nek iso takrib wes mantep, kuat. Yang terakhir, belajar ilmu ihsan, ilmu tasawuf, bagaimana cara membersihkan hati. Banyak orang yang mengklaim pembahasannya tasawuf. Nah, cirinya tasawuf kata Imam Ghazali dan juga Imam Haddad, ciri tasawuf, setiap ilmu yang kamu dengar kok iling mati, kok rindu Kanjeng Nabi, rindu sahabat. Ada keburukan, semoga dengan menceritakan perjuangan orang dulu, menyebutkan torekoh ahlul yamin, ini dosa-dosa mulut al-fakir ini diampuni oleh Allah. Dan saya berharap semoga pertemuan kita ini makbul indallah dan disaksikan oleh mereka para salaf kita dan disaksikan oleh Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis riwayat Al-Bazzar, Rasulullah SAW bersabda, uridat alayya a'malu ummati, ditampakkan kepadaku amal-amal umatku. Jadi kita saat ini sedang dilihat oleh Kanjeng Nabi. Bin Syawaka bin Salim ki kumpul-kumpul ngaji, alam seneng bunga Kanjeng Nabi. Masya Allah jamaahnya seneng semua, khusyuk, seneng. Wes toh, tujuan hidup kita itu bagaimana dapat senyuman Rasulullah, titik, wes habis sudah. Itu saja dah. Semoga makbul diterima, yang ngomong juga bisa ikhlas, yang mendengar ambil manfaat. Sekian dari ana, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.